sekarang kita kembalikan coba Mas Denny ini. Mas Denny punya usaha nih. Saya jadi tim datanya Mas Denny. Begitu saya meeting sama Mas Denny, Pak Denny lapor. Apa yang diharapkan Pak Denny ke saya? Apakah lembaran codingan saya atau hasil akhir apa yang harus perusahaan Pak Denny lakukan ke depan? Jelaskan apakah itu mau nggak jadi speaker di 1 jam ngobrol. Tapi umur 50-60, wah ini hanya bertitel, ada dosen. Selamat sore ngobrolers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ngobrolers yang sudah menonton ya channel YouTube 1 Jam Ngobrol di episode sebelumnya, dan juga mungkin yang baru gabung dengan channel YouTube 1 Jam Ngobrol bisa melihat atau menonton episode yang tahun lalu, sehingga saya berinisiatif membuat episode yang berkaitan dengan komunitas kita ya, di komunitas pendidikan, komunitas teknologi, komunitas di skill, karir, seperti itu. Dan pada episode sebelumnya tidak terlepas saya mengangkat topik tentang teknologi, terus yang terakhir kemarin mengenai profesi ya, skill, karir sebagai engineer onsite, dan tentunya episode yang 31 ini yang nantinya disampaikan oleh speaker Bapak Arif Rahman Syarif, ini topiknya agak mirip dengan topik yang tahun lalu mengenai bagaimana seorang guru atau dosen itu mengenai mahasiswanya, mengenai studentnya, itu untuk melakukan ini ya, memotivasi, skill up, brainstorming mungkin seperti itu. Dan tentunya hal seperti itu ini ya, kalau di tingkat komunitas mungkin membosankan itu, tapi belum tentu. Karena apa? Karena itu tergantung dari ini ya, problem solvingnya dari si materinya, terus skill dari seorang guru atau dosen itu sendiri, dan tentunya ya ini yang terutama pengalaman-pengalaman itu yang perlu dilihat. Dan saya mengundang Bapak Arif Rahman Syarif ini itu bukan ini ya, bukan suatu direncanakan atau di planning. Karena apa? Tiba-tiba kebetulan beliau membahas status di saya, status tentang pengalaman dosen itu sendiri yang hanya bertitel, ada dosen dari yang sudah punya profesi ini ya, profesional, dan tentunya itu berkaitan ya di dunia akademis seperti itu. Baik, tidak lama lagi saya hadirkan Bapak Arif Rahman Syarif. Ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, semangat sore Mas Denny. Wah, semangat sore. Ini Bapak seger banget kalau sore hari. Kalau malam agak redup, Pak ya. Aktivitasnya banyak ini Bapak ini. Kalau boleh tahu, Pak, profil Bapak selama ini kan kita belum pernah mengenal ya, Pak, secara face to face, Pak ya. Walaupun face to face, online, kita masih japrian ya, DM-an mungkin hanya 1 minggu ini, Pak ya. Nah, sekarang saya bisa menonton atau melihat wajah Bapak, gaya bahasanya Bapak gimana? Wah, ini menarik, Pak. Saya pengen mengetahui profil Bapak sehari-hari itu bagaimana. Jadi teman-teman ngobrol di sini bisa, ya siapa tahu Pak, nanti bisa add friend ya di Facebook atau di media sosial lain di sisi Bapak. Di linknya Bapak, maksudnya saya seperti itu. Silakan Pak, profil Bapak bagaimana Pak? Baik Mas Denny, terima kasih Mas Denny, ini kesempatan yang luar biasa ya bisa berdiskusi langsung sama Mas Denny nih. Wah, Mas Denny AWS engineer, wis mantap. Jadi profil saya saat ini profilnya ya, saat ini saya berusia 47 tahun, anak saya punya 1 orang anak yang saat ini kuliah semester 6 di Telkom University. Kemudian secara karir saya saat ini sebagai data analis di Medco Energi Indonesia, itu adalah perusahaan pertambangan. Saya di bidang offshore. Kemudian pendidikan saya melanjutkan pendidikan S3 di Malaysia. Kemudian
Setelah pulang bekerja, saya menjadi seorang dosen di 2 kampus, Universitas BSI dan Nusa Mandiri. Nah, sejak tahun 2015 nih saya sampai saat ini menjadi dosen di 2 kampus. Jadi sangat bersyukurlah. Jadi Alhamdulillah. saya Betul. bisa berdiri 2 kaki antara akademik dan profesional gitu. Kolonel, ya, itu menarik banget, Pak. Lanjutannya gimana? Profil Bapak ya mungkin eh, saya kan tidak begitu mengenal Bapak ya di Ya, medsos seperti itu. Profil Bapak nah, selain itu di dunia profesional ini bagaimana, Pak? Dunia profesional itu di bidang data tadi Bapak bilang profesi Bapak, maaf, bidang Bapak itu di data data analis. analis. Lah, Ya, itu di betul. perusahaan itu bagaimana, Pak? Kalau di Jadi perusahaan. begini Mas Deni, jadi kalau bicara soal secara profesional saat Hmm. ini memang banyak hal yang mendisrupsi fungsi manusia karena adanya AI ini, betul. Betul, Jadi betul. kalau kita bicara data analis, sebenarnya analisa itu sangat mudah saat ini dilakukan mudah oleh mesin. Akan Betul. tetapi yang menjadi kita manusia ini harus bisa beradaptasi dong dengan kondisi ini. Yang tidak bisa dilakukan oleh mesin adalah menginterpretasikan hasil analisis itu dalam bahasa manusia. Nah, itu Iya. dibutuhkan fungsi kita sebenarnya. Itu. Hmm. Nah, secara karir itu tantangan yang ada saat ini adalah ke akademik. Ya, Di betul. akademik banyakkan kita membahas soal teknis tanpa kita mengetahui sebenarnya teknis dibutuhkan hanya saja di dalam dunia nyata di industri kita lebih membutuhkan lebih humanis lah, itu bahasanya seperti itu ya, saya bisa bilangnya seperti itu ya. Jadi lebih 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 humanis lah dalam menyampaikan bahasa teknis. Nah, oleh sebab itu nih saya mendirikan Yayasan Komunitas Open Source sejak tahun 2015 Oh, gitu. ya, sukses. Baik, Pak. Itu sedikit ya profil Bapak. Kayak Ya. menarik nih, Yayasan Open Source Indonesia ini. Saya baru saya kurang itu mendengar apa saya kurang mengikuti nih di media lain. Mau apa saja. Saya di open source itu 50%, Pak. 5% bukan open source, saya nggak begitu. Tapi ini menarik. Tapi saya kembali lagi ke topik, Pak. Ke topik dulu. Ya, Nanti profesi Bapak mungkin di bidang Bapak itu pasti akan menyangkut, Pak. Nantinya seperti itu. ya, betul. Begini, sesuai topik kan pembelajar hebat. Nah, ini menjadi tanda petik menurut saya, Pak. Pembelajar hebat. Tapi harus melihat di sisi mana sebabnya ini. Apakah hebat ini itu memang dihubungkan ke generasi Z atau generasi yang lain, apakah bisa ini menjadi pembelajar hebat? Soalnya pembelajar hebat ini kan tidak menutup batasan, Pak. Umur ini sekian, Betul. umur sekian, seperti itu. Ini menurut Bapak bagaimana itu, Pak? Jadi sebenarnya nih kalau kita bilang pembelajar hebat itu Ya. sebenarnya itu saya sedikit sharing ya Mas Denny ya. Ini Iya, bukan nggak apa-apa, ceramah nih, silakan. bukan ceramah Oh, Jumat ini, tapi silakan, Pak. tapi Silakan, saya Pak. selalu mengingat Iya. salah satu pesan dari sahabat Nabi ini tentang Umar bin Khattab. Dia mengatakan bahwa eh, mempelajari pengetahuan itu ada 3 tahap. Nah, ini 3 tahap. Iya. Tahap pertama dia sombong. Loh iya, wah saya udah tahu segalanya. Gitu. Itu yang membuat berhenti. Tahap Iya. kedua dia masuk ke tawadu. Oh iya ya, rupanya saya ini perlu belajar lagi nih, tambahan lagi nih supaya tambah pinter. Yang tahap 3, nah ini yang penting. Dan ini harus dimiliki oleh semua generasi sebenarnya, bukan hanya Z. Tahap ketiga adalah di tahap di mana dia semakin tahu, dia makin bilang, wah saya nggak tahu apa-apa nih, saya perlu cari ilmu yang lain nih, perlu tambahan ilmu yang lain ya. Itu sebenarnya kuncinya. Ada 3 tahapan yang kita harus ketahui dalam menuntut ilmu. Nah ini, karena banyak dari kita baru nonton YouTube channelnya Mas Denny tentang AWS umpama atau 3 kali Betul, betul. 3 kali nonton udah jadi AWS engineer gitu Betul. loh, wes Betul. bubar itu. Iya, Baru betul. nonton YouTube channel data gitu ya. Waduh, langsung di LinkedIn-nya ganti data senior engineer, wes bubar. Betul. Saya Ya, betul, Pak. Itu ini kejadian, Pak, sharing loh kejadian. Mas ya. Iya, Ini kejadian ini teman-teman, Pak, kejadian. Ya. iya kan maksud saya Mas Denny bisa lihat di belakang saya ini saya punya Iya, perpustakaan kecil. iya. Jadi saya itu secara akademik itu dididik
waktu S2 itu sama Pak Romi Satrio Wahono. Hmm. Nah, Ya, beliau itu terus terang, ini saya terbuka di tempat ini, iya, beliau sangat keras mendidik saya. Pertama yang dilakukan adalah membaca. Walaupun dia punya YouTube channel juga, tapi dia suruh baca buku-buku sisa-sisanya dulu. Tapi dari buku itu, nah itu kita masuk tahap ketiga. Oh, kita ini belum ada apa-apanya nih gitu. Terus belum belajar. betul, Dan betul, ini betul. harusnya, tapi gini Mas, ini jadi tantangan juga. Kita bicara generasi Z soal Ya, suruh belajar. Nah loh, generasi Z itu butuh contoh, butuh betul. butuh figur. Kalau saya nih, ini pengalaman juga ya. Ya, ya, Anak silakan Pak. saya namanya Mas Noval. Mas Noval, Ya. belajar sana. Kamu nih belajar nggak bener, nilai jelek gitu. Tapi saya sambil main game. Oh ya, 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 menarik Pak, menarik. Nah, bubar anak saya nggak belajar. Nah kan sekarang dia lihat ke belakang, bapaknya baca, bapaknya sering sharing di yayasan komunitas Oh, open source gitu. oh, Oh iya iya. Nah oh, dia oh, oh. anak saya kan kelahiran tahun 2002 ya. Jadi Z juga sebenarnya. Nah, itu Ya, sebenarnya yang diperlukan Mas. Itu. ya, paham. Ya. Jadi menarik Pak ya. Sebetulnya topik pembelajar pada bukan hebat dulu Pak, benar pembelajar di generasi Z itu memang topik menarik Pak. Saya mengangkat dua event ini Pak, event yang kalau nggak salah dulu dengan Pak Utian Ayuba dari BITEK, Bibur Iya, Teknologi sama Bapak ini. Menarik memang. Tapi hal ini tidak ini ya, tidak membuat pada generasi yang lain itu menjadi putus asa. Karena betul. generasi Z ini apa ya? Menurut saya itu generasi yang kadang-kadang kita jangan melihat sisi titik lemahnya, tapi kita harus melihat itu juga menjadi contoh. Betul. Contoh itu bagaimana mengikuti mereka juga gaya gaya kita sebagai pembelajar. Saya juga generasi zaman old itu itu Zaman kada zaman masih Mas udah Denny, bayangin Mas Denny, anak saya keluar dari kamarnya bilang gini, ya Pak, ganti dong Pak itunya ISP-nya, ini parah deh ISP-nya. betul Kenapa? betul. Kalah nembak di Mobile Legend. Mas, kita ini ISP-nya udah 100 Mbps. Aduh Berarti Pak, kurang. kurang Pak kecepatannya. Duh, dia nggak ngerasain apa modem ini Telkomnet instan apa ya? 56 Iya Kbps lu ya. betul. Ya, Yang saya bunyinya belajarnya pakai itu. tutut tutut Tetap tutut. tetap Itu 56 sampai BBS. Kbps. Ya. Kita kita Nggak belajar dari sampai itu 1 dulu. mega. Ya, betul betul. Kita aja udah seneng loh. Bayangin buka Google lah ini kalah nembak Mobile Legend aja ganti ISP. Tapi ya Terus otomatis kita generasi yang lain kan ngikutin juga, Pak. Kita belajar dari video, kita belajar betul. dari apa ya, dari media mungkin medsos membaca, tapi Betul. masih belum percaya. Kita compare di mana? Oh, kita lihat di video tutorial, mungkin di YouTube atau apa seperti itu. Betul. Kadang-kadang ya kita harus mencontoh mereka kadang-kadang seperti itu, Pak. Contoh Betul. sekarang Betul. saat ini kita bisa berhadapan langsung dengan ngobrol. Itu sebetulnya contoh dari generasi Z, Pak. Seperti Betul. itu. Kita kayak Atta Betul. Halilintar dan Raffi Ahmad Ya, dan Gigi. betul. 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 Iya. Baik, Pak. Pertanyaan lain, Pak. Saya tadi menarik banget Bapak mengatakan tadi itu dari ada tiga ya. Sombong, tawadu, kita nggak punya apa-apa, tidak punya apa-apa kalau kita dengan melihat yang lain. Itu yang menjadi semangat kita menjadi semangat supaya belajar lebih lanjut. Ini Betul. lebih lanjut itu menurut Bapak ya, pada waktu ini yang saya pingin ini dari Bapak belajar dari Pak Romi, Pak. Itu Iya. Pak Romi itu bagaimana mencetak suatu seseorang, Pak, seseorang bukan satu, seseorang itu menjadi berhasil ini, Pak, menjadi berhasil. Karena saya melihat terus terang saya melihat video Pak Romi, kadang-kadang saya nggak begitu paham, masih mencernanya sulit banget. Wah ini gimana? Ini perlu ini pemahaman lain ini. Saya harus mendapat info lain. Nah, akhirnya dapat info bisa ngobrol dengan Bapak. Ini mungkin Bapak bisa mengucurkan Pak Romi itu caranya membentuk karakter seseorang itu supaya berhasil itu bagaimana, Pak? Ya ini pembelajar Z sama generasi yang lain ya tahu Pak, ceritanya gitu. Silakan, Pak. Jadi saya ingat nih Mas Denny, waktu tahun 2016-an tuh
Kan kita udah mau bikin ini tesis ya. Kan Ya, saya dakdikduk ya, kok tesis suruh bikin program program. gini. Waduh, mati deh. Bikin program lagi, ngoding lagi gitu ya. Terus saya menghadap, dibimbing dia, Pak, saya mau tanya, ini kok bikin program lagi ya Pak, bikin tesisnya? Nah dia senyum sambil bilang sama saya, Mas, kamu udah pernah baca belum? Baca apa Pak? Baca paper? Belum. Baca? Baca. Ya, udah baca, balik lagi. Saya tetap nanya pertanyaan kedua, Mas, Pak, maaf Pak, ini kita bikin program ya jurusan ini. Kamu udah baca belum? Maksudnya gimana ya, Pak? Saya bohong. Udah Pak, padahal belum. Oh. Ada baca. Begitu baca, akhirnya saya kok kayaknya suruh baca terus. Saya baca. Oke, balik itu balik. Pak, saya udah baca. Oke, kamu tahu nggak? Coba. Kamu udah baca? Betul Pak, saya udah baca. Coba kamu lihat. Di paper internasional, ada nggak tulisan coding? Hmm. Nggak ada Pak. Nggak ada. Ya Nggak ada. sudah. Siapa yang bilang harus coding? Gitu dia. Sekarang. Akhirnya saya menemukan clue, apalagi kalau kita bicara data. Orang, Mas Denny, pendidikan kita itu mengatakan, kalau Mas Denny lihat di sosial media saya, dan saya saat ini mencoba memutus stigma itu, bahwa menjadi seorang data scientist, data analis harus dan bisa coding. Itu saya putus. Kenapa? Di tahun 2016 saya dikenalkan sama Pak Romi codeless data science. Nggak pakai coding. Hingga Pak Romi saat ini menggunakan codeless data science juga. Bisa rupanya. Dan waktu saya melanjutkan pendidikan S3, ya nggak pakai coding, bisa. Dan saya saat ini diterima di perusahaan Medco juga nggak pakai coding. Itu kuncinya. Saya ingin memutus stigma dan harapan seseorang yang belum bisa coding, kamu jangan putus harapan bahwa sebenarnya ada tools lain yang tanpa coding bisa kamu menjadi seorang profesi data scientist dan data analis. Kamu bisa lulus S2, kamu bisa juga lulus S3 gitu. Itu saya sangat bersyukur sama Pak Romi. Wah, itu dia membuka wawasan saya bahwa sebenarnya pendidikan kita, nah, di 10 kesalahan pendidikan komputing yang disampaikan Ya, Pak Romi ya. ya itu yang jadi tantangan kita saat ini. Harus coding loh. Kalau kamu nggak coding, artinya kamu bukan data scientist dan data analis. Mati deh. Itu. Hmm, hmm, hmm. Ini menarik, Pak. Ini bertolak belakang pada eh, bidang yang lain, Pak. Bidang seperti software engineer, programming itu kan istilah coding memang itu melekat pada diri mereka. Boleh, Istilah seperti itu. Kak. Nah, seperti Betul. itu. Ini posisi data analis di sisi data analis dengan program software engineer ini itu di mananya, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Karena software engineer ini pasti akan ngoding, ketemu data analis. Kalau data analis ini nggak bisa ngoding, itu apakah bisa sinkron dengan software engineer seperti itu, Pak? Oke, Nah, ini gimana ini itu? kita bicara soal dua profesi yang berbeda. Ya, betul. Kalau software engineer, dia kutak-katik bikin program, Ya, kemudian ada datanya disimpan di database. betul. Nanti data analis tarik datanya. Kan nggak ada Hmm. hubungannya sama coding. Ditarik datanya, kemudian bisa menggunakan tools-tools codeless data science. Seperti umpama yang saya pakai saat ini menggunakan Nine. Gitu. Nah, ya. Jadi sebenarnya nggak dua profesi ini tidak berhubungan secara langsung dengan coding, bisa beda gitu. Oke, paham sekarang. Berarti kalau Kotlin ini apakah sama dengan AI ini, Pak? AI kan sekarang misalnya kita tanpa ngoding pun sudah bisa, Pak. Seperti itu. Betul, betul. Dan Hmm, sebenarnya kalau prinsip dari science, kalau ya, selama ini yang saya dapatkan adalah bagaimana dataset yang kita miliki masuk ke algoritma, kemudian menjadi pengetahuan dan bisa memberikan solusi dari tantangan dari sebuah industri atau perusahaan itu sebenarnya. Nggak ada waktu saya dipanggil di salah satu organisasi besar, di situ data science menggunakan coding. Saya sempat bilang, ya mohon maaf waktu itu ya, waktu itu kan
Kalau yang belum bisa coding bagaimana nih saya bilang kan, Ya, kan runutannya banyak gitu kan ya. betul. Bootcampnya seminggu, baru import aja mereka udah bingung nih import apaan. Nah, padahal kalau pakai Tony Cordless tinggal drag and drop Drag gitu. drop. Ya, paham, paham, paham. Baik, Pak. Ini data science memang sejak kemunculan tool AI ini ya, AI artificial intelligence ini, eh, itu menjadi ini Pak, ya, profesi yang menarik, Pak. Setelah, ya banyak, dan teman-teman itu banyak. Pada ini mana training ini di Iya. mana, bootcamp, kalau ada bootcamp gimana? Nah, setelah itu saya bilang ini adanya di sini, perkiraan di sini. Itu biayanya berapa? Wah, ya puluhan. Saya bilang gitu. Kaget mereka. Puluhan iya. Dan itu ada codingnya. Setelah saya lihat emang rata-rata banyak codingnya, Pak. Emang rata-rata banyak codingnya. Betul. Kalau nggak salah bahasa programannya pakai Python kalau nggak salah Ya. seperti itu. Nah, Gitu. sekarang kita kembalikan coba Mas Denny ini. Mas Denny punya usaha nih. Saya jadi Ya, tim datanya Mas Denny. ya. Begitu saya meeting sama Mas Denny, Pak Denny lapor. Apa yang diharapkan Pak Denny ke saya? Apakah lembaran codingan saya atau hasil akhir apa yang harus perusahaan Pak Denny lakukan ke depannya? Apa yang harus saya berikan? Nah, Ya. itu Ya dia. mungkin solusi manajemennya gimana sampai ke Betul. produktifnya ya, Pak. Betul loh Mas Denny. Itu yang dibutuhkan Mas Denny sebagai pengusaha. Mas Denny, begitu Mas Denny tanya, kamu sudah benar nih analisanya? Sudah Pak. Terus bagaimana membuktikannya? Nah, Mas Denny silahkan lihat di YouTube channel saya juga, Nah, gitu Kak. Yayasan Komunitas Open Source. Terus Mas bisa lihat tanpa coding dan hanya sebuah kotak-kotak kotak. warna-warni, kita bisa memberikan solusi. Itu. Ini kita kembali, ini bagi yang belum bisa coding loh. Yang kalau bisa Ya, coding silahkan. Tapi menurut saya kita kembalikan sebagai pengusaha. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dari seorang data analis dan data scientist? Kan dia berikan solusi terhadap sih. dataset yang kita miliki Betul, untuk menghadapi tantangan saat ini dan masa depan. Kan sebenarnya tujuan betul, utamanya itu. betul, 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 betul. Wah, menarik, menarik, Pak. Ini ada masukan insight dari Bapak ini untuk event saya berikutnya, Pak, tentang Oke, siap. pembahasan pembahasan teknologi Gartner ini, Pak, tahun 2023 ini. Planningnya kemana itu? Itu sempat berpikir, wah ini kayaknya cocok ini. Topiknya Pak Arif, nanti setelah itu topiknya teman saya yang membahas tentang teknologi ini ya, Gartner itu, Pak, nanti, Pak. Oke, Itu. siap. Eh, Baik, ini setelah seperti ini Pak ya. Jadi saya akhirnya tahu Pak bagaimana untuk bertanya selanjutnya. Eh, Sesuai topik Pak ya. Generasi Z ini dengan melihat ke apa ya clue-cluenya Bapak seperti tadi itu. Apakah bisa generasi Z mengikuti seperti ini Pak? Mungkin Bapak bisa menyatakan di sisi mahasiswanya Bapak yang sekarang diajar oleh Bapak itu bisa mengikuti nggak cara-caranya Bapak ini? Seperti itu. Saya belum tahu Pak. Saya juga dosen, tapi saya belum paham banget kalau saya menerapkan caranya Bapak ini. Kayak seperti itu. Karena memang profesinya beda ya, Bapak di bidang data analis, saya Ya, di bidang yang lain seperti itu. ya. Bagaimana Pak kalau diterapkan di mahasiswa Bapak yang generasi Z ini? Gimana Pak? Ya, jadi tantangannya itu seperti ini sih. Kalau pengalaman saya juga ya sebagai dosen, terus Mas Denny bisa lihat di sosial media saya itu generasi Z itu tidak bisa dikasih instruksi langsung. Kamu belajar ya pakai software ini, gampang tutorialnya banyak di YouTube, pakai agak sulit. Ini pengalaman saya selama ini jadi dosen juga. Yang bisa saya lakukan gini, Pak Arif enak ya, dipanggil-panggil, terus kemudian dikasih kesempatan besar di beberapa perusahaan. Saya bilang iya enak. Nah kalau kamu mau, nah saya udah kasih contoh kan, nih kamu pelajari ini, pelajari ini, pelajari ini. Karena masa depan kamu itu hanya bisa dipecahkan dengan tantangan ekonomi yang kamu hadapi saat ini, hanya bisa dipecahkan dengan pendidikan yang baik. Dan pendidikan itu harus bisa adaptasi dengan kebutuhan industri. Kalau kamu sekarang masih belajar COBOL, apa Morandel, ya bagus sih, cuma ya
Bagaimana ya? Ada industri yang pakai kop. Ini bukan ini ya mengecilkan bahasa pemrograman ini, bukan. Coba ada nggak industri yang banyak luas yang membutuhkan teknologi tersebut gitu saat ini? Itu maksudnya. Itu sih. Jadi eh, akhirnya ini berbagi pengalaman juga. Akhirnya saya memberikan contoh sih, Mas Denny. Bagaimana sih sebenarnya Pak? Saya ini dapat tantangan ekonomi, ya sudah ikuti langkah-langkah ini saya lakukan gitu. Gitu sih Mas. Oke, baik. Jadi kayaknya eh, bagus ini Pak, penerapannya Bapak ya, melihat dari kondisinya dari pembelajar saat itu bagaimana dan nantinya menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Contohnya ekonomi ini. Betul. Memang kita bisa melihat dari sisi kita, Pak, sebagai profesi sama-sama profesi dosen, Pak ya. Mungkin hanya Ya, di Bapak di kota, saya di daerah, itu aja perbedaannya. ya. Begini, dari yang saya tahu, memang rata-rata dosen itu kan sebagai profesi aja, Pak. Profesi dosen sesuai Nah, bidangnya. itu jadi tantangan tuh. Nah, tapi bukan profesi sebagai profesional. Nah, Tapi itu. pemerintah kan sudah ini, Pak, sudah memberikan program apa seperti kemarin Kampus Merdeka, Betul. terus program apa lagi seperti itu sehingga mengundang praktisi menjadi dosen. Tapi ini Betul. jadi dilema lagi, Pak. Praktisi yang menjadi dosen itu tidak punya pengalaman jadi dosen. Ini akhirnya cara menyampaikan ke mahasiswanya itu kadang-kadang ya sebatas seperti tutorial aja gitu seperti itu. Akhirnya nggak mengena ke mahasiswa. Itu menurut Bapak gimana itu mengatasinya? Dosen yang memang sudah punya eh, titel ini ya, titel seperti Iya. itu, ngajar di kampus, tapi tidak punya pengalaman profesional. Dan juga sebaliknya, Pak, praktisi yang mengajar di kampus, punya pengalaman profesional, tapi tidak punya pengalaman sebagai dosen. Itu menurut Bapak gimana itu, Pak? Kayaknya menarik ini, Pak, kalau diulas ini, Pak. Jadi begini sih, Mas Denny ya. Kalau kita Ya, lihat ya, tantangan yang dihadapi itu adalah ketika dimulai dari bukan hanya di kampus sih, sejak kita menempuh pendidikan. Kita usianya hampir sama nih Mas Denny. iya, Kita sama-sama ingat 47, loh, Pak. iya, kita ingat loh Mas Denny ya. Masih ingat nggak ya? Kalau kita ranking 1 dulu waktu sekolah, waktu SMP atau SD, itu yang bisa menghafal GBHN itu yang ranking 1. Oh, iya. Yang bisa menghafal nama menteri sebanyak itu, yang itu yang ranking 1. Iya, Terus iya, iya. menghafal gini loh, ada yang namanya buku pintar dan saya ingat banget suruh menghafal wilayah, luas wilayah daerah. Ngapain dihafalin? Itu kalau mekar-mekar sendiri, nanam aduh ke gerus air laut juga kurang gitu loh. Iya, iya. Pendidikan kita tuh benar yang disampaikan Mas Denny mengajarkan ABCD tanpa memberikan inovasi dan kreativitas. Buat apa ngafalin begitu? Enggak perlu gitu ya. Tapi yang begitu pernah ranking 1 lah kan konyol loh. Dan ini ke bawah-bawah sampai ke kampus. Kampus. Ke Betul. kampus itu bayangin yang menguasai bahasa pemrograman Python, Java, C++, Iya, HTML, betul. kemudian bahasa R itu adalah mahasiswa yang kuat. Tapi begitu dilihat di mitos Pak Romi, begitu ngafalin semuanya, semester 7-nya bingung. Ini saya mau Betul. ngoding ini pakai apa ya, harus Ya, bubar. banyak pilihan. Banyak pilihan gitu loh. Ini yang jadi, aduh, Ya, betul, betul. Akhirnya banyak pilihan-pilihan tadi, akhirnya untuk ngikuti ujian profesional, loh. Rata-rata ujian profesional kan multiple choice, Pak. Itu kadang-kadang hmm, skornya kurang bagus. Apakah seperti itu ya akibatnya, Pak ya? lah, iya iya nggak ada. Jangankan begitu, Mas Din. Ini saya sempat dimarahin juga sama Pak Romi. Ya. Eh, Gimana, gimana Pak, saya ceritanya, Pak? mau kasih judul. Oh ya, bagus. Judul A, judul B, judul C. Menurut Bapak yang bagus yang mana? Pulang kamu, baca lagi, suruh baca. Nggak ada Pak, kamu ngas. ini Nah ini ceritanya lucu otak, banget. memang akhirnya otak saya ini otak ABCD jadinya nih ya. Jadi bukan nggak ada debat gini. Pak, saya mengajukan judulnya klasifikasi sebuah serangan menggunakan KNN dan algoritma PSO dalam meningkatkan akurasi. Oh, kenapa kamu pakai ini? Oh, saya harus pakai ini, Pak. Karena saya tahu kelemahan KNN adalah ya gitu.
Bukan dikasih A, B, C. Pulang, saya suruh pulang. Oh, alah. Oh iya Kok Pak, bisa? pulang. Baca. Halaman pertama, waktu maju tesis itu, pagi-pagi saya ke kampus ketemu. Halaman pertama dibaca, halaman kedua dibaca, ini baru bab 1 loh, baru Ya, bab ya. 1. Halaman ketiga dibaca, dia cuma tanya, tujuan kamu nulisnya ini, apa tujuan penulisan kamu? Wah, dengan bangganya saya bilang. Begini Pak, dengan tulisan saya dapat memanfaatkan, saya dapat mendeteksi mana sebuah serangan dalam jaringan, mana yang tidak. Dengan metode ini serangan itu dapat kita hindari. Bagus. Pulang kamu. Hah? Pulang? Enggak, pulang. Baca lagi. Wah, pulang. 3 kali Mas, ketemu, nggak dicoret-coret. Dia cuma tanya, tujuan kamu apa penulisan ini? Iya, sampai akhirnya saya nyerah. Ya buat ini loh Pak, buat menghindari serangan, pulang. Akhirnya suruh baca, begitu saya baca, ini Ya. dia. Wah, ini ini menarik ini, Pak. Di Discovering buku penulis La Anda. Rose, di buku La Rose tahun 2015, dan ini buku yang suruh dibaca, di halaman 8 itu terlihat bahwa tujuannya penggunaan machine learning itu cuma ada 5. E, P, K, K, A. Kalau data yang kita miliki itu kalau nggak diestimasi, diprediksi, diklasifikasi, clustering, dan asosiasi. Begitu ketemu lagi sama Pak Rumi. Apa tujuan penulisan kamu? Pak, tujuan penulisan saya adalah melakukan klasifikasi dari dataset mana sebuah serangan, mana yang tidak. Yang manfaatnya dapat menghindari serangan yang masuk dalam jaringan. Baru lulus. Itu. Paham, Tujuan dan paham. manfaat adalah sesuatu hal yang berbeda. Tujuan adalah sesuatu yang bisa langsung diukur oleh mesin, Ya, sedangkan manfaat tidak. Itu. Ini di buku buku ini, itu. pegangan saya sampai saya dapat. Di halaman 8 ini udah kayak baca hadis, hafal ya, halaman 8 dibaca. Itu Mas, Oke. itu serunya. Kalau kita bicara soal data science, pegangannya hanya YouTube, itu jadi bias. Tapi kalau Betul. pegangannya buku, nah itu dia. Oh, rupanya selama ini penulisan itu tujuannya adalah, ya, kalau kita pakai machine learning ya, itu ada 5, cuma 5. Estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, asosiasi, putar-putar di situ. Makanya Mas Denny, dengan buku itu dan pengetahuan yang Pak Romi berikan, kamu fokus saja di salah satu algoritma. Pilih salah satu fokus, maka saya pilih di klasifikasi. Akhirnya dengan membaca algoritma klasifikasi, maka saya dengan mudah masuk ke text mining. Bagaimana menentukan sentimen negatif, positif, menentukan dia penjahat atau tidak. Dan itu sangat dipakai itu. Saya pakai di industri. Ini yang rupanya begini. Ya galak sih, tapi ya memang akhirnya bermanfaat. Ya itu, Pak. Betul. Walaupun galak tapi kan bisa membentuk karakter kita, Pak, yang Betul, jadi statusnya beliau. Itu yang menarik betul, bagi saya. Menarik bagi saya melihat dari videonya Pak Romi tentang yang betul. 10 meter seperti itu. Wah, ini cara didiknya kayak zaman dulu ini. Keras, kayak zaman dulu keras tapi benar-benar ini ya, terfokus gitu loh, maksud saya seperti itu. Betul, Terfokus betul, pada yang diinginkan beliau dan juga stadiumnya ini arahnya mau kemana. Itu kayaknya sinkron ini. Maksud saya betul. arahnya sinkron banget. Baik, eh, kalau boleh tahu Pak, ini kalau dikaitkan dengan mitosnya Pak Romi, sesuai profesi Bapak di matkul yang matkulnya data science seperti itu. Mata kuliahnya data science itu materinya banyak banget nggak Pak? SKS-nya banyak nggak? Nah, ini yang saya pengen tahu Pak. Di kampusnya Bapak itu apakah memang suatu keharusan Pak ya, mata kuliah umum itu diharuskan memang Pak. Iya, Tapi betul. apakah dengan material kuliah yang khusus data science ini lebih banyak seperti itu Pak daripada mata kuliah umum? Soalnya itu Kalau di sempat di akademik saya itu mata kuliah ini harus normal. Kurangi Pak, saya mintanya di spesifik itu lebih banyak karena itu seperti itu. Itu kalau di tempat Bapak bagaimana itu Pak?
Kalau di caranya kampus ya saya dapatnya memang cuma 3 SKS sih. Saya ngajarnya cuma dapat yang tiga. 3 SS data mining sih. Tapi di tempat saya ada prodinya juga tentang data science. Teman saya belum masuk lebih dalam apa yang Oh gitu ya. dipelajari. Mungkin ada statistik dan matematik sih sebenarnya Oke. basicnya itu sih gitu. Oh, baik baik. Paham. Terus baik kalau di sisi seperti itu kan tergantung bagian akademiknya nih, Pak. Nah, kembali itu ya Seperti kadang-kadang itu. gini juga sih Mas Denny ya. Ya apa ya? Ada juga kemarin kalau nggak salah ada program apa profesi mengajar tuh apa ya namanya ya? Saya lupa tuh apa sih yang Kampus Merdeka itu, Pak? Bukan? bukan kampus Merdeka tapi kalau profesional mengajar apa ya? Profesional mengajar atau apa? Jadi profesional yang mengajar di kampus gitu loh ya. Ya Iya, Pak. kadang-kadang Praktisi mengajar, Pak. Praktisi mengajar, praktisi Pak. Iya. mengajar, betul. Ada yang teman saya juga akhirnya salah satu sahabat saya kapok gitu. Nah, itu dibahas, Pak. Di channel saya ada, Pak. Di tahun 2022 dibahas praktisi mengajar, Pak. Efek itu benefitnya gimana. Ah, Baik, Ya, ternyata seperti ya itu juga. sebenarnya ini sih Mas Denny, kembali lah. Saya di tahun 2015 waktu itu posisi saya IT Corporate Manager. Ya. Mengajar di sebuah kampus yang menjadi penuh tantangan dalam hal beberapa hal gitu ya. Khususnya saya ajar banyak mereka yang karena saya mengajar malam banyak profesi-profesi dari mereka yang tidak sebidang dengan pendidikannya. Kan tetapi Hmm. ya kembali ya ini bukan ceramah Jumat ya. Ya, nggak apa-apa. Lanjut aja, Pak. Bebas, Pak. Mengajar itu Kita bagi ngobrol. saya sebagian dari ibadah sih. Ya. Jadi itu bagian yang harus saya jalani seperti saya menjalani sholat gitulah. Itu jadi ya jalankan lah. Kalaupun semua pada off cam, ya jelaskan saja yang terbaik. Kalau semua saya pernah waktu saya pada saat pernah saya offline di dalam kelas cuma saya sendirian. Semua mahasiswa saya lagi di warung kopi. Ya, itu apa? Kalau Mas Denny lihat di Instagram saya jauh di tahun 2015 2017 perkuliahan saya lakukan akhirnya di warung kopi sambil makan somai. Ya udah ngikutin aja. Sulit Ini gitu loh. bagus, Pak. Tapi tetap bagus saja. Yang penting yang tersampaikan, Pak. Semua yang temukan dari Betul. itu, Pak. Betul. Betul. Kalau umpama kita profesional yang udah punya posisi di kantor. Oh, masuk kelas cuma isi saya sendiri. Wah, dumel gitu. Udah nggak jalan gitu. Betul. Mutung langsung mutung gitu Iya, ya. itu ya, yang generasi Z itu di situ, Pak. Kelemahannya, Pak. Mutung gitu, Pak. Kalau bahasa Jawanya, Iya. bahasa Jawa mutung ya. Bahasa Indonesia itu putus asa, Pak. Iya, padahal sih aduh ya udahlah. Ya, Ya, itu. baik. Ah, ini kalau kalau pembelajar set, Pak. Pembelajar set. Pembelajar hebat itu. Kalau kita kan tidak tercakup pada satu lingkungan, Pak, lingkungan kampus saja, tapi juga lingkungan lain, Pak, ya, mungkin di Betul. lembaga training atau gimana. Tapi lembaga training itu, trainer atau instruktur itu tidak akan tahu profilnya pesertanya ini kayak gini-gini, nggak perlu tahu. Ya pokoknya saya mengajar tentang materi ini, ya itu sudah harus tersampaikan dan Anda sebagai peserta itu ya harus mengikuti, harus mendapatkan ilmu dari situ. Tapi tidak tahu dia itu generasi Z atau generasi apa. Yang penting ini saya sampaikan materinya. Eh, dua dua environment yang berbeda, dua lingkungan berbeda ini kadang-kadang itu generasi Z ya dengan sifatnya seperti itu, Pak, ya. Itu kadang-kadang mencari jalan sendiri, Pak, mencari jalan apa ya, mencari jalan seperti bypass seperti itu video. Jadi materinya tidak struktur ya, Pak, ya. Tidak Ya, terstruktur, loncat sini, loncat sana, loncat sini seperti itu. Lah, dari sisi bukan Bapak sebagai dosen, Pak. Bapak sebagai pendidik aja, berarti pribadi, ya. Pak. Itu bagaimana, Pak, jika ada pertanyaan seperti itu? Atau melihat eh, pembelajar maaf, stadiumnya Bapak seperti itu, mahasiswa Bapak seperti itu bagaimana Bapak? Mengarahkan Ya. langsung atau nunggu ditanya dulu atau gimana itu, Pak? Jadi salah satu keuntungan jadi karena saya saat ini ini ya Mas Denny ya ada sertifikasi dari NIME dan saya alhamdulillah dapat level rating 1 2 3 dan sekarang Ya. lagi ngambil level keempat nih level terakhir gitu ya. Di situ dia ajarkan mengenai train the trainer. Jadi Oh, mengajarkan TOT, trainer. ya. Ya, TOT, Dan ya. ya begitu saya lihat sebagai pengajar selama ini ada yang cocok.
Karena di situ dia pakai metodologi namanya Bloom's Taxonomy. Nah, Ah, ya itu paham. Bloom's Taxonomy general untuk semua generasi. Di level paling bawah itu adalah level remember, Ya, kemudian level understanding, naik lagi menjadi apply, analyze, evaluate, dan create gitu. Belum taksonomi, nanti bisa dicek di situ. Itu metodologi pengajaran di mana di remember kita belajar tentang secara motoriknya lah, ya, gerakin betul. ini nah gitu. Karena kita sebenarnya kalau sebagai pengajar, apalagi dengan range waktu yang pendek gitu ya, kalau di kelas gitu ya, atau terus dalam bootcamp juga mungkin waktunya kan terbatas walaupun offline Betul. atau online gitu ya. Ya. Itu kita akan banyak bahas tentang kognitif pengajarannya. Nah, belum taksonomi ini yang menjadi metode yang saya pahami. Oh, Oh, gitu, gitu. ya. Jadi belum taksonomi memang saya lihat itu main map-nya itu atau flowchart-nya itu wah keren banget Pak. Bisa Nah, memang bisa kemana-mana gitu. Tergantung betul, dari yang itu dia. menyampaikan ini. Tergantung yang menyampaikan ini. Nah, harus belajar juga lah ya. Ada Pak, teman saya jadi speaker kemarin Pak di satu jam ngobrol yang menyampaikan ini belum taksonomi Pak. Oh, Di wah, di tahu, tahu, tahu. wah, itu wah hebat banget. Saya sempat sebagai hostnya aja bingung ini ngarahnya kemana pertanyaan saya selanjutnya gitu katanya seperti itu. Baik, Eh, ini masih terkait Pak, Ya. karena belum taksonomi itu yang Bapak sampaikan. Apakah Mm. ini jadi suatu isu atau suatu problem Pak dari sisi waktu mengajarkan di kampus ini? Kalau dosen S2, S3 itu khusus untuk ini ya, ngajar ya di sisi kampus anak S1 atau dia khusus teori ya, yang praktek nanti diajarkan ke ini aja udah asisten dosen seperti itu. Atau kalau dikaitkan dengan praktisi mengajar seperti itu Pak. Ya, Praktisi mengajar, profesional yang mengajar itu di khusus untuk praktek, yang teori itu dosen yang asli dari kampus itu. Itu menurut Bapak gimana Pak? Itu kadang-kadang saya ada yang kurang setuju, ada yang setuju, kadang-kadang seperti itu. Itu gimana Pak? ya. Jadi kalau saya pribadi sih ngelihatnya ini sih apa ngelihat situasinya ya. Memang di Hmm. salah satu mitos Pak yang disampaikan Pak Romi, ya itu kalau nggak salah mitos keenam mengenai Oh iya, dosen ya betul. senior dan dosen besar tuh ngajarnya di ngajar teori, sedangkan prakteknya cukup asdos. Ya kita lihat situasinya sih. Saya pribadi sih berpendapat memang sebaiknya seperti itu. Nanti pada saat praktisi yang ngajar ya dia cara-cara prakteknya lah, cara-cara di industrinya. Tapi untuk teorinya ya mungkin dosen yang ngajar. Ini juga bagian yang saya coba lihat ya, karena eh, sebenarnya menurut saya pada saat praktisi mengajar itu dia harusnya bisa banyak memberikan contoh di dunia nyata. Sebenarnya kalau umpama jadi seorang data analis tuh apa sih tiap harinya kerjanya gitu loh. Ya. Jadi nggak apakah buka buku? Enggak, saya datang ke kantor, saya bikin kopi. Nah, kayak gitu biar punya gambaran gitu. Yang terjadi adalah kalau Mas Denny bisa lihat, kemarin di sosial media jadi ramai juga. Ada salah satu mahasiswa yang dikalahkan masuk ke BUMN kalau nggak salah oleh orang SMK yang hanya punya skill apa Oh gitu ya, loh. ya, ya, paham. Ya, Ya kan? ya ingat, ya, betul. Ya kan? Ya, ya itu karena dia masih tahap pertama, dia sombong. Oh, ini udah tahu teorinya nih. Ya, betul itu. Nah itulah karena dia nggak pernah mendapatkan pengetahuan tentang dari praktisi langsung. Kalau kerja itu nih yang biasa kerja ya, pagi-pagi datang ngopi dulu. Habis Nah, itu ya. turun ke bawah makan pisang goreng. Gitu loh cerita gitu. Ya, ya, oke. Loh iya loh. Bisa juga, Pak. Bisa juga untuk tuh, apa mau mulai kerja nanti biar nggak pusing ya, relax dulu gitu kan mungkin ya. Lah iya, lo Ya kenyataannya sama. begitu kan. Kenyataannya begitu ya, Pak. Dunia profesional yang di lapangan atau di proyeknya seperti itu rata-rata. Lah Nggak mungkin iya langsung kerja. betul man. Masa langsung buka buku loh, ini Oh, pelajaran enggak. kampus atau di project gitu. Tapi ini bisa dikaitkan, Pak, dengan cuman kemarin saya baca di Twitter kalau nggak salah itu. Eh, ini
programmernya ini sudah senior lah, seperti itu, Ya, skillnya tinggi. Terus diversuskan dengan programmer yang nggak begitu tinggi lah ya, skillnya. Tapi dia menggabungkan tool lain seperti kalau di data analis dengan Coreless-nya Bapak. Ini dikaitkan dengan AI. Jadi programmer plus AI sama programmer biasa. Ini diversuskan. Ternyata yang berhasil yang masuk ke project itu programmer plus AI ini. Nah, itu menurut Bapak bagaimana itu? Ya, hampir sama dengan yang kejadian Bapak ceritakan tadi tentang data analis dengan menggunakan Coreless seperti itu. Itu gimana, Pak? ya, sama lah Mas Denny ya. Kita zamannya dulu zaman pegang Nokia ya, ya Oh kan? ya, Nokia, siapa yang nggak kenal Nokia oke ya? ya. Kelihatan orang hebat, tapi akhirnya apa redup dan hilang Betul. sama sekali. Apa pada saat itu kan, kalau kita pernah ngikutin beritanya, CEO-nya Nokia bilang kita tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kenapa kita kalah? Gitu. Sama. Kita usianya sudah 40-an ke atas, tapi nggak mau beradaptasi dengan kondisi saat ini. Ya kita harus bisa beradaptasi, atau kita tergantikan oleh anak-anak muda, atau dengan mesin itu sendiri. Teknologi saat ini memang diciptakan untuk efisiensi, efektivitas operasional perusahaan. Pada saat kita generasi tua tidak bisa beradaptasi, ya sudah saatnya mundur gitu kan, mundur. Itu sih. Baik. Jadi kalau saya menanggapi seperti itu Pak ya, isunya seperti itu, perlu diwaspadai nih Pak, yang engineer lah saya katakan seperti itu, yang punya Iya, skill nah, betul. tinggi harus beradaptasi atau tidak mau adaptasi dengan AI ini. Ini yang kadang-kadang Betul. AI ini itu sebetulnya bukan musuh Pak, tapi kalau kita berteman dengan musuh, ibarat AI ini kita berteman, itu menjadi suatu keberhasilan tersendiri seperti itu Pak. Nah, ini bukan teori Mas Denny bicara Ya, berteman. Sekarang kalau Mas Denny buka LMP tadi saya kasih dulu nih. Nah, ya, saya kasih lmp-network.com sama satu lagi saya kasih di chat lmp-networks.com dan sama satu lagi. Kalau Mas lihat, bayangin Mas, Mas bisa lihat yang satu lagi open source Minok community, bisa dilihat di situ Mas. ya. Waduh, tulisan itu hanya chatbot semua, chat OpenAI. Saya tinggal taktuk-taktuk dan saya buatnya dengan Wix. Bayangin, Walah. perusahaan besar itu minta tolong sama saya buatin website. Saya Ya. bilang, Pak, saya udah nggak pegang coding Hmm. lagi. Sudah lama Ya. nggak buat begini. Alah, saya percaya Pak Arif pasti bisa. Lah, saya mikir out of the box. Ya. Pakai Wix. Loh, kata-katanya bagaimana? Apa fungsi chat OpenAI? Ya, betul. Oh, itu Betul, betul, betul. Mas loh. Betul. Satu orang ada copywriting, ada UX designer, lengkap paket komplit. Dan perusahaan itu bayarnya sama kayak bikin tim loh. Iya, Alhamdulillah. betul, Pak. Padahal nggak begitu banyak ini lah ya. Menguras Betul. ini juga biaya, kos yang Betul. lain-lain. Nah, saya juga lagi mikir juga, Mas. Karena saya pikir, wah kalau saya ngutak-ngatik punya website orang ini bahaya. Karena fitur-fiturnya banyak yang Banyak. canggih-canggih. Betul. Nah, akhirnya saya buatin website saya sendiri aja. Saya utak-atik. Bisa. Jadi saya tambah pinter juga ya. Oh gini. Satu orang masih ngerjain. Gila saya Iya, bilang, betul, ngeri betul. juga nih. Betul, betul. Itu. Wah, ini, Pak. Menarik. Loh, Jadi punya bayangin Mas gambaran ya. agar. Bayangin nih Mas. Ya, Diajarin semester 1 PHP, ya. HTML, apapun lah gitu ya, bahasa Bahasa pemrograman. pemrograman. Padahal kita kembalikan, kalau Mas Denny pesan sama saya mau bikin website. Saya cuma tinggal nyatet, Mas Denny perusahaannya apa ya? Oh perusahaan ikan. Oke, jadi warnanya biru ya Mas ya? Iya. Logonya Mas, warnanya apa ya? Tone perusahaannya? Ya biru laut. Oh biru laut. Masukin di Wix, muncul semua. Jadi, ya, Lah menurut semua. jadi. Isinya kontennya bagaimana? ChatGPT. ChatGPT itu saya jadi belajar juga Mas Denny. Ada yang Ya, namanya prompt engineer-nya ChatGPT. Loh Rob, ya. saya belajar sekarang.
kata-kata yang mau saya ungkapkan tuh ada frase-frasenya, muncul semua itu. Betul. Betul. Itu wah, makanya generasi Z itu sekarang harus lebih hebat. Apapun bisa Seharusnya, tangani Pak. sendiri. Betul, seharusnya jadi hebat. Tapi ya sifat ini Pak, sifat dirinya sendiri itu masih ada Pak. Itu ya sulit Nah, itu kita dia, kita betul. rombak Pak. Itu tantangan bagi saya Pak. Jika Cuma ada coba gini Mas Denny. Nah, ini jadi gimana? tantangannya sebenarnya bukan tantangannya Mas Denny. Ya, Generasi Z itu adalah generasi pencontoh. ya. Pada saat dia mau menjadi pembelajar hebat, mungkin lingkungan terdekatnya pun harus jadi pembelajar hebat. Keluarga Betul. intinya juga harus menjadi pembelajar hebat. Betul. Betul. Yang jadi tantangan adalah pada saat kita mengharapkan mahasiswa kita generasi Z menjadi pembelajar hebat, pada saat dia kembali ke lingkungan terdekatnya Ya, tidak menunjukkan hal itu. Itu yang menjadi tantangan kita sebenarnya. betul. Betul. Gitu. Betul. Pak. Betul. Ini saya pertanyaannya ini kayaknya sudah terjawab semua ini oleh Bapak ini. Kayaknya saya soalnya tidak ingin bahas terlalu jauh, Pak. Tapi menarik banget Bapak menjelaskan mulai dari awal sampai sekarang itu menarik banget bagi saya untuk selalu ingin bertanya ini, Pak. Ingin bertanya. Baik, kalau seperti itu, Pak. Mitosnya Pak Romi Satrio kan menurut saya sudah ini Pak ya, sudah terjawab lah di channelnya beliau oleh Bapak tadi sebagian kecil. Tapi yang menanggapi isu seperti tadi kemarin-kemarin saya lempar ke medsos itu Pak, bahwa Ya, dosen itu hanya mengejar titel, tapi tidak mengejar suatu ini Pak ya, profesi yang ibaratnya bisa menjadi contoh bagi mahasiswanya itu sendiri. Terus kalau itu sudah menjadi pemikiran dari pemerintah bahwa itu solusinya harus ada praktisi mengajar seperti itu tadi. Praktisi nanti yang mencontohkan di dunia profesional seperti ini. Tapi tidak akan lama seperti itu kan Pak. Tidak akan lama praktisi mengajar ini apakah untuk selanjutnya tetap ada atau tidak. Nah seperti itu Pak. Kalau solusi Bapak dari si Bapak sebagai dosen atau saya sebagai dosen, adakah solusi yang bisa mengembangkan diri sendiri dari suatu diri dosen itu sendiri maksud saya dari dosen itu sendiri untuk berkembang menjadi profesional seperti itu. Soalnya itu yang harus dijawab Pak terlebih dahulu ya, biar seperti tadi mahasiswa yang diajarkan itu tahu oh profesional seperti ini nggak perlu ada program praktis mengajar lah seperti itu ya. dari dirinya sendiri bisa dicontohkan. Itu bagaimana solusinya, Pak, menurut Bapak? Sebenarnya kalau Mas Denny bertanya seperti itu, sebenarnya solusinya sudah diberikan Mas Denny sendiri loh. Aktivitas yang Mas Denny berikan itu menurut saya Ya. sebenarnya adalah bagaimana cara protes pendidikan kita. Sama yayasan komunitas open source. Itu adalah cara kita memprotes pendidikan Protes. kita. Iya, pada saat gini Mas Denny, karena mungkin saya bukan full dosen, mungkin memang dosen punya NDDN, cuma karena Ya. malam hari tidak Hari, profesi ya. dosen gitu ya. Ya. Kenapa saya dirikan yayasan komunitas open source? Karena saya ingin sedikit protes lah. Protes tuh gini, halo, kalau kamu keluar jadi sarjana komputer tanpa skill, apa yang kamu akan dapatkan di masa depan? Kamu tuh harus punya skill lebih. Kalau hanya ngejar sertifikat, sarjana komputer, tuh udah jutaan orang. Dan Betul. bersaingnya juga lebih sulit. Gitu. Betul. Apalagi udah ChatGPT. Itu website saya yang saya buat, nggak perlu orang, cuma saya doang. Jadi apa yang kamu punya? Nah gitu. Dan yang dilakukan Mas Denny itu memberikan contoh bahwa sebenarnya kamu harus expert, kamu bisa bikin YouTube channel, kamu bisa belajar AWS, kamu bisa ini. Sehingga jadwal saya penuh. Gitu. Mahasiswa pembelajar Z, bukan hanya pembelajar Z, beberapa generasi mengeluhkan soal tantangan ekonomi, tantangan tantangan pendidikan, tantangan perubahan masyarakat, tapi dia sendiri nggak tahu bagaimana solusinya mau mengubahnya. Aktivitas saya di Yayasan Komunitas Open Source, di tempatnya Mas Denny, itu memang nggak bisa mengubah semuanya, tapi minimal 1 atau 2 orang. Oleh sebab itu, kita minta para dosen melakukan hal yang sama. Sama. Ya. Betul. Mas Denny, Betul. Ya. Indonesia itu bukan kekurangan orang-orang pinter,
Tapi Indonesia itu kekurangan orang-orang yang berkenan menyisihkan waktu, tenaga, fokus. Nah, kayak kita ini hari ini untuk memberikan contoh ini loh yang bisa menghasilkan mungkin side job, menghasilkan bisa menghindari tantangan ekonomi. Nah, itu Ya, Indonesia tuh betul. kurang itu tuh, Mas. Ya. Semua Tapi diam dengan dirinya masing-masing gitu, Mas. ya, betul. Saya kadang-kadang ngomong betul itu kadang masih berpikir betul. Tapi ada barisan Pak, betul tapi berpikir Pak. Ini kebalik Pak. Ceritanya ada yang balik Pak. Bukan dari sisi dosen Pak. Mungkin ada dosen, tapi saya belum kenal. Tapi saya kenal seorang guru Pak. Ya. Guru. Tetapi dia skill profesionalnya ada sebagai pengusaha Pak. Sebagai pengusaha. Dia lebih banyak waktunya itu di profesionalnya karena dia sebagai pedagang perangkat komputer seperti itu Pak ya. Ya. Dan dia skillnya juga banyak di networking, di cloud juga ada dia seperti itu. Tapi setelah dia mencoba Pak ya, melamar di suatu perusahaan, melamar di suatu perusahaan, mau tidaknya perusahaan itu masih diremehkan Pak, skillnya dia. Padahal kalau pengalamannya, wah panjang, lama banget seperti itu. Itu bukan di kota besar justru Pak, dia melamar pekerjaannya. Di perusahaan-perusahaan yang inilah, di daerahnya itu sendiri. Itu masih dianggap sepele seperti itu Pak. Kalau di profesional sudah dianggap sepele sama perusahaan-perusahaan yang belum kelas internasional, nasional lah kalau seperti itu memandang guru punya skill profesional kadang-kadang di dunia luar itu masih belum. Itu menurut Bapak gimana itu Pak? Karena saya berhasil mengorek beliau sendiri. Itu gimana Pak? Kalau ini sedikit sharing Mas Denny. Iya, sharing-sharing aja. Kalau saya sih lebih percaya itu sebenarnya kembali ke rezeki sih. Intinya Oh, gini, gitu. punya title setinggi, makanya saya nggak pernah mau disebutkan title saya ya. Karena akan panjang pertama. Terus yang kedua gini, kalau kita bicara rezeki, karena kan pekerjaan itu adalah rezeki gitu ya. Ya. Jadi belum tidaknya kita mendapatkan rezeki itu bukan karena keilmuan kita, tapi menurut saya lebih dekat nggak kita sama yang atas, itu menurut Ya. saya. Ya. Itu ini bukan ini ya, tapi Arif Ramasya Arif siapa ya? Tapi kalau Mas Denny bisa lihat di sosial media saya, ada hal-hal besar yang bisa datang ke saya. Nah, itu juga bingung. Siapa sih Arif? Saya juga nggak tahu. Malah di tahun ini Mas, ini bukan riak ya, sedikit Ya, sharing ya, Mas ya. nggak apa-apa. Jadi di tahun ini sejak tahun 2015 sampai saat ini kan yayasan tuh sharing-sharing gitu ya, baik offline atau online. Nah, tapi rupanya saya berpikir gila lagi. Mulai di tahun 2022 saya yayasan secara pribadi, yayasan tuh tidak pernah menerima donasi apapun. Saya memberikan support pendidikan kepada 2 orang yang memiliki tantangan ekonomi dari Bojonegoro 1 dan di dekat rumah saya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Oh, itu. Wah, alhamdulillah. Itu apa sebenarnya apa sih kok bisa kayak gitu? Yang sederhananya ketika saya dapat rezeki mengajar, dapat Rp1.000, yang bisa saya lakukan adalah memakan semua Rp1.000 itu. Atau saya sisihkan Rp200 untuk menyekolahkan mereka jauh lebih baik dari sekarang. Salah satu orang dan 2 orang ini yang saya minta untuk melanjutkan pendidikan ini adalah 2 orang anak ART. Satu orang anak ART, satunya lagi anak TKW di Arab Saudi. Tuh gitu. Kalau setiap orang melakukan hal yang sama, rezeki itu ngalir, Mas. Ini yang saya lihat. Pasti. Pasti, itu yang saya khawatirkan. Rupanya kita mau punya ilmu seberapa hebat pun. Dan ini, contoh ini saya ambil langsung dari Pak Romi juga. Pak Romi membangun pengetahuannya dari menyekolahkan anak-anak SMK di daerah untuk melanjutkan pendidikan. Loh itu, bayangin, jalan terus. Bukan
mohon maaf, bukan Pak Romi nggak pintar, tapi dia juga pintar. Tapi kalau kita nggak pernah berbagi, nggak akan pernah Ya. bisa. Itu ya. Betul itu, betul sekali Pak. Saya meyakini itu Pak, meyakini itu. Betul, ngeri. Saya ngalamin, Mas Denny bisa lihat lokasi-lokasi di mana saya foto. Itu saya juga nggak tahu bisa dipanggil. Yang terdekat ke Istana Negara. Lah, Arif Rahman siapa ini? Iya. Betul Pak, betul. Saya lihat itu Pak. Jadi menarik banget ini Pak. Kalau saya ulas lebih lanjut, kayaknya ini perlu waktu nih Pak. Oh iya, baik, untuk siap. Untuk ini Pak, membahas yayasan Bapak tadi tuh yang di open source tadi itu. Boleh. Itu nanti saya insya Allah saya bikinkan lain waktu. Nanti Bapak sama siapalah nanti yang Bapak tunjuk 2 orang nanti. Wah, boleh kita ngobrol bareng. Ini sama Mas Dimas tuh yang sangat ikut saya. Nanti kita ngobrol bareng situ. Biar mereka Bapak bisa memberikan insight-insight kepada kita yang melihat di channel YouTube Satu Jam Ngobrol seperti itu, Pak. Kayaknya menarik nih, Pak. Menarik sangat. Insya Allah saya hubungi Bapak kembali. Siap. Saya lihat jadwalnya dulu, Pak. Siap, Mas Denny. Ini waktunya sudah 3:30 ini Pak, nggak terasa Pak. Oh ya, nggak terasa. Nggak terasa 3:30, 1 jam ngobrol bisa 1,5 jam ini ngobrolnya. Loh, ini bukan ngobrol Mas, silaturahmi loh. Oh iya, betul Pak. Kita baru kenal silaturahmi Pak. Iya. Baik, lain waktu bisa ngobrol ini ceritanya Pak. Iya, betul. Baik. Kalau gitu karena waktu Pak ya, mungkin ada advice apa Pak bagi kita nih Pak, mungkin yang baru mengenal Bapak itu yang pertama, yang kedua baru mengenal topik ini, mungkin pembelajar hebat di generasi Z itu rata-rata sama Pak ya, tapi kalau sudah ditambahi di situ di bawah dikaitkan dengan mitos yang ada, mitosnya nanti bisa melihat di YouTube-nya Pak Romi. Iya. Itu menurut Bapak gimana Pak advice-nya Pak? Saya pengen Bapak memberikan ke kita ini. Silakan Pak. Ya. Jadi advice saya sih, saya memberikan advice lah ke rekan-rekan bahwa sebenarnya ini sedikit atau banyaknya ilmu yang kita miliki itu dibagikan ke orang lain. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang jauh lebih penting. Bagi generasi Z, generasi apapun, bahwa kita harus bisa berbagi dengan orang lain. Kenapa? Kalau kita nggak bisa berbagi dengan orang lain, nanti ilmu-ilmu yang lain juga nggak akan pernah bisa masuk. Itu kunciannya juga seperti itu. Karena apa? Saya sering sampaikan bahwa ilmu otak kita itu sudah seperti gelas. Kalau kita tidak pernah mengeluarkannya, nggak akan bisa masuk yang lain gitu, dan bakal keruh otak kita. Betul. Keruhnya sama Mobile Legends dan lain-lain dan teman-temannya. Itu Mas Denny. Iya. Menarik Pak. Baik Pak. Saya kira seperti itu dulu Pak. Waktu kita terbatasnya ngobrol dan silaturahmi Pak. Iya, siap. Baik. Saya kira begitu dulu Pak waktu yang Terima diberikan. kasih. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf Pak jika ada isu tadinya. Wah, nggak apa-apa Mas Denny. Sama-sama. Ya beginilah Pak. Ya lain waktu mungkin tidak terjadi isu lagi Pak. Gampang Mas. Terima kasih banyak Pak waktunya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.